spontane. Contoh dari teori abiogenesis adalah ikan dan katak yang berasal dari lumpur, cacing yang berasal dari tanah, lalat yang berasal dari belatung, dan belatung sendiri yang berasal dari daging yang busuk, serta kuman atau bakteri yang berasal dari makanan basi. Next. Berikut merupakan beberapa tokoh yang menganut teori abiogenesis. Yang pertama ada tokoh Aristoteles. Beliau ini menganut teori generatio spontane. Percobaan Aristoteles terdapat dua. Yang pertama yakni percobaan bahwasanya tanah yang direndam air akan muncul cacing. Dan percobaan yang kedua yakni larva lalat berasal dari daging busuk. Kemudian tokoh yang kedua yang juga menganut teori abiogenesis yakni Anthony van Leeuwenhoek, yakni Anthony ini menemukan mikroskop sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati makhluk-makhluk aneh yang amat kecil yang terdapat pada setetes air rendaman jerami. Hasil pengamatan dari Anthony ini dituliskan dalam sebuah catatan ilmiah yang berjudul Living in a Drop of Water. Dan tokoh yang ketiga yakni John Needham. Beliau ini mengemukakan percobaan, yakni kaldu yang direbus dalam wadah selama beberapa menit. Kemudian, wadah tersebut ditutup menggunakan gabus. Hasilnya, setelah beberapa hari, terdapat bakteri yang muncul dalam kaldu tersebut. Maka dari itu, John Needham berpendapat dan berkesimpulan bahwa bakteri itu berasal dari kaldu. Next. Baik, yang berikutnya adalah biogenesis. Nah, teori biogenesis ini merupakan teori yang menentang teori abiogenesis yang telah diterangkan sebelumnya. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Adapun ilmuwan yang mendukung teori biogenesis ini adalah Francesco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Bisa di next. Nah, yang pertama ada Francesco Redi. Francesco Redi ini merupakan ilmuwan pertama yang melakukan percobaan untuk membuktikan teori biogenesis. Dia melakukan percobaan yang sederhana, yakni dengan potongan daging dan juga toples. Nah, untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar, yakni gambar A merupakan toples yang berisi daging tanpa penutup. Sementara gambar B itu toples berisi daging dengan penutup yang rapat. Kemudian yang C itu merupakan toples berisi daging dengan penutup kain kasa. Nah, setelah dibiarkan selama beberapa hari, diperoleh hasil bahwa yang gambar A itu pada dagingnya terdapat belatung, sementara gambar B itu tidak terdapat belatung. Dan yang gambar C itu pada dagingnya tidak terdapat belatung, tetapi pada bagian permukaan atas, yakni pada bagian penutupnya itu ditemukan belatung. Jadi Redi berhasil membuktikan bahwa belatung pada daging yang busuk itu berasal dari telur lalat yang tertinggal pada saat lalat hinggap. Dan dia pun menyimpulkan bahwa kehidupan berasal dari telur atau omnivivum e ovo. Bisa di next. Yang kedua adalah Lazarus Spallanzani. Jadi Lazarus Spallanzani ini melakukan percobaan dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Adapun ilustrasi percobaannya bisa dilihat pada gambar. Jadi yang gambar atas itu merupakan labu satu yang diisi dengan air kaldu, kemudian dipanaskan selama beberapa menit dan didinginkan pada wadah yang terbuka. Sementara gambar yang di bawahnya itu merupakan labu dua yang diisi dengan air kaldu, kemudian dipanaskan selama beberapa menit dan didinginkan dengan wadah yang tertutup. Dan setelah dibiarkan selama beberapa hari, pada labu satu mengalami perubahan, yakni airnya semakin keruh dan mengandung mikroorganisme. Sementara pada labu 2 tidak mengalami perubahan apapun dan juga tidak terdapat mikroorganisme. Dengan demikian, Lazarus Spallanzani membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati, dalam hal ini air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain. Sehingga ia menyimpulkan bahwa telur berasal dari jasad hidup atau omne ovum et vivo. Bisa di next. Nah, yang ketiga ada Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Yang dilakukan ialah pertama-tama kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Nah, selama beberapa hari,
air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Namun, jika tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme udara yang berakibat setelah beberapa waktu air kaldu akan jadi keruh karena terkontaminasi oleh mikroorganisme. Dengan demikian, Louis Pasteur berkesimpulan bahwa semua kehidupan yang ada berasal dari kehidupan sebelumnya atau omne vivum et vivo. Bisa di next. Nah, dari ketiga percobaan tersebut mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan 3 teori baru yang berbunyi. Yang pertama, omne vivum et ovo, yakni semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum et vivo, yakni semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan omne vivum et vivo, yakni semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Bisa di next. Selanjutnya adalah teori nea-abiogenesis atau teori evolusi kimia yang merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia. Adapun hipotesis Oparin dan Holden. Hipotesis Oparin dan Holden tentang adanya molekul-molekul sederhana pada permukaan bumi primitif sebagai hasil dari reaksi kimia gas-gas atmosfer saat itu, yaitu ada uap air, nitrogen, hidrogen, metana, amonia, dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari, sinar kosmik, dan kilatan petir. Next. Berikut adalah percobaan Urey dan Miller. Percobaan ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat dengan nama Stanley Miller Halot Urey. Alat ini disimpan pada suatu kondisi yang diperkirakan sama dengan kondisi waktu sebelum ada kehidupan. Alat yang berbentuk tabung ini dimasukkan bermacam-macam gas yang berjumlah 4 gas, yaitu uap air, gas hidrogen, gas metana, dan amonia. Tabung ini lalu dipanaskan. Selanjutnya, yang tabung tersebut yang berisi senyawa anorganik itu diberi loncatan listrik yang bertegangan tinggi, yaitu 75.000 volt yang merupakan pengganti kilatan halilintar yang selalu terjadi pada alam waktu itu dengan pembentukan zat organik secara spontan. Terus Halot Urey itu merupakan murid dari Stanley Miller yang membuktikan hipotesis Oparin dan Holden dengan membuat percobaan dengan meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen dalam alat yang mereka rancang. Next. Baik, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai adanya percobaan Miller dan Urey. Nah, ternyata beberapa ilmuwan itu tidak sepakat mengenai teori asal mula kehidupan dengan percobaan tersebut. Ini pada abad ke-19, para ilmuwan antariksa ini menciptakan teori baru, yaitu teori panspermia. Teori panspermia ini mengemukakan bahwa kehidupan itu berasal dari ruang angkasa yang terus-menerus didistribusikan ke planet melalui media komet dan meteorit. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan berpendapat bahwa benih kehidupan tersebar di seluruh jagat raya. Next. Nah, berikut adalah ilustrasi dari teori panspermia. Ini seperti yang kita ketahui, bumi kita ini sering dihujani meteorit dari luar angkasa yang memungkinkan membawa benih makhluk hidup mikroskopis yang kemudian dapat berkembang dan berevolusi di muka bumi. Nah, namun ada satu kelemahan dari teori ini, yaitu belum mampu menjawab bagaimana benih tersebut terjadi dan dari mana asalnya. Next. Bisa di next.
Selanjutnya beralih ke teori penciptaan. Ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, ternyata mereka masih kebingungan dan berpikir keras untuk menelaah rahasia alam tersebut. Akhirnya, beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama percaya bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan. Ya, memang sukar dibuktikan dengan akal manusia, karena datangnya bukan dari hasil percobaan atau hasil pemikiran manusia, melainkan hasil telaah ilmu agama yang diyakini oleh keimanan. Next. Yaitu tip-tip data fosil. Selanjutnya yaitu bukti-bukti berdasarkan catatan fosil. Fosil adalah sisa dari bagian lampu atau di dalamnya yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil merupakan salah satu sumber asal-usul kehidupan. Fosil diperkirakan berusia sekitar 500 juta tahun yang lalu dan ditemukan sekitar tahun 1950 di Australia, Afrika Selatan, dan kemudian ditemukan di Kanada dan Ethiopia. Fosil berasal dari batuan yang sangat tua yang dikenal sebagai stromatolith. Sebenarnya stromatolith adalah mikroorganisme, terutama cyanobacteria bersama dengan yang berumur sama dipergunakan untuk kehidupan pada jumlah stromatolith menunjukkan bahwa gelombang bentuknya sangat persis karena bahwa organisme bersatu. Next. Contohnya yaitu teori evolusi biologi. Next. Menurut Varin bahwa atmosfer bumi kayak akannya tanah, hidrogen, amonia, air. Dan protein, lemak, dan asam nukleat. Proses reaksi tersebut berlangsung di lautan. Akhirnya jangka waktu untuk selanjutnya berkembang sehingga terbentuk RNA yang memiliki kemampuan sebagai kehidupan yang pertama kali terbentuk, seperti nutrisi, ekskresi, mampu menghasilkan organisme. Organisme konservat ini dapat bahan dari lingkungan sebagai bahan pembentuk tubuh.
Timbunan gumpalan atau yang disebut keservat ini kait membentuk primitif. Keservat. Selaput sel primitif ini diperkirakan dekat dengan selaput protein merupakan tipe sel primitif yang akan membentuk permukaan uniseluler. Next. Baik, karena teman saya ada kendala jaringan, saya akan backup. Selanjutnya, pada suatu tempat di laut DNA terperangkap dalam membran lemak dan protein, kemudian terbentuklah sel heterotrof pertama kali. Kemudian, sel heterotrof ini memakan bahan makanan yang melimpah dan terdapat di dalam sub prebiotik. Dan sel tersebut akan terus berkembang sehingga bahan makanan atau organik semakin menipis dan memaksa sel membuat makanan sendiri, sehingga muncullah sel autotrof sebagai cikal bakal tumbuhan. Bisa di next. Yang terakhir ada kesimpulan. Next. Ya. Sejak zaman Aristoteles hingga saat ini, asal mula kehidupan masih menjadi kajian teori yang tak pernah berujung. Aristoteles mengemukakan teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini mulai ditentang dengan adanya percobaan Francesco Redi yang diperkuat oleh Lazarus Spallanzani lalu Louis Pasteur, yang memunculkan teori baru yang disebut biogenesis. Ketika teori biogenesis berhasil mematahkan teori abiogenesis, muncul lagi teori baru tentang asal mula kehidupan yang dikenal dengan teori evolusi kimia. Ketika orang masih memperbaiki kelemahan teori evolusi kimia yang belum sempurna ini, muncul lagi teori baru yaitu teori panspermia. Akibat dari polemik pro dan kontra teori abiogenesis dan biogenesis yang tak berujung itu, sebagian ilmuwan kembali pada teori penciptaan. Penganut paham ini percaya bahwa alam semesta dan segala isinya termasuk makhluk hidup ini diciptakan oleh Tuhan. Next. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat PPT materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Apabila ada pendapat, saran, tanggapan, dan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kami akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok materi 1 atas presentasinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sesi diskusi terlebih dahulu pertanyaannya disimpan di kolom chat, ya Bu. Jadi kelompok 2 bisa presentasi terlebih dahulu, baru nanti diskusi dilakukan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sekaligus. Seperti itu, apakah boleh Ibu? Biar efisien seperti itu saja Zidan. Jadi kelompok 2 presentasi dulu, baru sesi diskusi nanti ditujukan pertanyaannya ke siapa begitu. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat langsung ya. Selanjutnya mungkin untuk kelompok materi 2 bisa langsung mengambil alih ke perjalanan kelas. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih dari Mas Lakoni. Mungkin dari teman-teman kelompok selanjutnya boleh ditampilkan PPT-nya.
Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Bisa dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Prof. Naning dan teman-teman kelas A di mata kuliah evolusi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mengambil alih kelas untuk berdiskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Amalina selaku moderator yang akan memandu keberjalanan diskusi pada kesempatan kali ini. Kami akan membawakan materi mengenai skala waktu geologi. Boleh di next? Yang pertama adalah overview geologi. Kata geologi berasal dari dua kata, yang dari bahasa Yunani yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik dalam bumi maupun terjadi di atas permukaan bumi. Selanjutnya sejarah perkembangan ilmu geologi. Ini slide-nya udah ganti belum ya? Sudah, Mbak. Sudah. Yang pertama ada Aristoteles mengemukakan bahwa batuan terbentuk karena pengaruh bintang-bintang. Sementara gempa bumi terjadi akibat meledaknya udara yang padat di bumi karena adanya proses pemanasan oleh pusat api. Yang kedua ada Leonardo da Vinci yang secara hati-hati menggambarkan bentuk badan batuan dalam sketsa untuk memahami bentuk alam bumi. Izin masuk ya. Di saya masih tertulis slide yang sejarah perkembangan ilmu geologi. Masih di situ. Iya, mungkin ini seharusnya di slide berikutnya, tapi di saya macet. Apakah sudah berubah? Masih di slide sejarah perkembangan ilmu geologi. Apakah sudah berubah? Sudah. Ini ya sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua ada Leonardo da Vinci yang secara hati-hati menggambarkan bentuk badan batuan dalam sketsa untuk memahami bentuk alam bumi. Berikut adalah gambar sketsa dari Leonardo da Vinci. Yang ketiga ada Nicola Steno yang menguji singkapan-singkapan di mana perlapisan batuannya tidaklah horizontal dan beranggapan bahwa lapisan atau strata tersebut tidak berposisi lapisan horizontal dan pasti telah berubah posisi karena suatu hal. Yang keempat ada Baron Georges Cuvier yang melihat adanya fakta bahwa pada zaman dahulu ada spesies flora dan fauna yang mengalami kepunahan
dan kemudian muncul spesies flora dan fauna yang baru. Yang kelima, ada James Hutton, seorang ahli geologi Skotlandia, yang menerbitkan buku Theory of the Earth. Hutton menjelaskan kalimat "The present is the key to the past". James Hutton dijuluki sebagai bapak geologi modern, dan teori yang dikemukakan oleh Hutton ini dikenal sebagai teori uniformitarianisme. Yang keenam, ada Charles Lyell, mengemukakan pemikirannya melalui buku-bukunya, salah satunya Principle of Geology. Lyell mengilustrasikan konsep-konsep kesamaan dari alam sesuai dengan waktu. Yang buat besok, mohon diparah. Yang ketujuh, ada Alfred Wegener, yang mengemukakan bahwa pada 250 juta tahun yang lalu, semua benua dan pulau yang ada saat ini asalnya satu daratan raksasa, yang kemudian retak dan terus bergerak, yang diantaranya menyebabkan terjadinya benua Amerika dan Afrika yang terpisah, serta benua-benua lainnya. Teori ini disebut teori continental drift. Dari teori continental drift ini kemudian terus disempurnakan oleh peneliti berikutnya, sehingga lahirnya teori tektonik lempeng pada tahun 1968. Berikut ini adalah ilustrasi dari teori continental drift oleh Alfred Wegener. Ini adalah arti waktu. Dari next. Selanjutnya adalah arti waktu dalam geologi. Mohon maaf, apakah sudah? Baik, saya lanjut. Waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia. Maka dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan yang terkenal dengan nama skala waktu geologi. Waktu geologi bumi disusun menjadi beberapa unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap periode. Next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah James Hutton, merupakan ilmuwan alam yang dianggap sebagai bapak dari ilmu geologi modern yang pada tahun 1785 untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu pernyataan yang sekarang dikenal sebagai doktrin of uniformitarianism. Pencetus geologi modern ini kemudian dikenal sebagai Huttonian Revolution, mengemukakan pemikiran-pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses alam yang terjadi sekarang ini menyebabkan perubahan pada permukaan bumi juga telah berlangsung sepanjang umur dari bumi ini. Dengan kata lain, apa yang kita lihat dan kita amati yang terjadi di bumi sekarang ini juga berlangsung di masa lampau. Yang kedua, beliau juga mengamati bahwa proses-proses tersebut meskipun berlangsung sangat lambat, tetapi pada akhirnya mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat besar pada bumi. Ini berarti bahwa untuk itu diperlukan waktu yang sangat lama yang kemudian disimpulkan bahwa umur bumi ini sangat tua. Yang ketiga, bahwa bumi ini sangat dinamis, yang berarti mengalami perubahan-perubahan yang terus-menerus mengikuti suatu pola daur atau siklus yang berulang-ulang. Next.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu skala waktu geologi. Boleh di next. Sudah, apakah belum berganti, Alia? Maaf, di aku PPT-nya belum jalan. Baik, skala waktu biologi merupakan hasil dari penelitian yang berlangsung cukup lama dan merupakan hasil penentuan umur dengan berbagai macam teknik dating, di mana teknik dating merupakan suatu teknik yang digunakan para ahli arkeolog untuk mengetahui usia suatu benda purbakala. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu dua skala waktu yang dipakai untuk menentukan umur bumi. Yang pertama ada skala waktu relatif dan yang kedua yaitu skala waktu absolut atau radiometrik, di mana yang pada skala waktu relatif itu skalanya ditentukan berdasarkan atas uraian perlapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Kemudian yang skala waktu absolut atau radiometrik ini ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif yang unsur-unsur kimia yang terkandung dalam bebatuan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu peristiwa kemunculan dan kepunahan berbagai jenis organisme, fauna, dan flora pada skala waktu geologi sepanjang 650 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Pada masa Kenozoikum itu terdapat kuarter dan tersier. Pada Mesozoikum ada zaman Kapur, Jura, Trias, kemudian pada masa Paleozoikum itu muncul zaman Perm, Karbon-Devon, Silur, Ordovisium, Kambrium, dan Prakambrium. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu skala waktu geologi relatif dan umur radiometrik, di mana pada kurun Phanerozoikum ini terdapat masa Kenozoikum, Mesozoikum, dan Paleozoikum. Boleh di next. Halo, tolong presentasinya agak cepat ya, karena jam 1 harus ada nguji. Baik, Ibu. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar geologi. Douglas Dano merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan prinsip-prinsip dasar geologi yang hingga saat ini masih dipakai dalam penafsiran lapisan-lapisan batuan sedimen. Adapun prinsip-prinsip dasar geologi yang sangat penting dalam ilmu geologi adalah prinsip horisontalitas, superposisi, dan kesinambungan lateral pada perkapisan batuan sedimen. Next. Yang pertama yaitu
prinsip horizontalitas. Nah, pada prinsip ini menyatakan bahwa material sedimen dipengaruhi oleh gravitasi yang akan membentuk lapisan yang mendatar. Lapisan-lapisan sedimen ini diendapkan mendekati horizontal dan pada dasarnya sejajar dengan bidang permukaan di mana lapisan sedimen tersebut diendapkan. Susunan lapisan yang kedudukannya tidak horizontal berarti telah mengalami proses geologi lain setelah pengendapannya, misalnya dipengaruhi oleh gaya tektonik. Selanjutnya, yaitu prinsip superposisi. Dalam suatu urutan perlapisan batuan, merupakan perlapisan suatu batuan yang berada jauh di bawah permukaan bumi. Perlapisan suatu batuan yang berada pada posisi paling bawah merupakan batuan yang pertama terbentuk dan tertua dibandingkan dengan lapisan batuan di atasnya. Jadi, semakin dalam batuan tersebut, maka semakin tua umur batuan tersebut. Dan semakin dekat batuan itu ke permukaan bumi, maka batuan tersebut semakin muda. Yang ketiga yaitu kesinambungan lateral, di mana lapisan sedimen yang diendapkan secara menerus dan berkesinambungan sampai batas cekungan sedimentasinya. Dengan kata lain bahwa apabila pelemparan suatu lapisan batuan sepanjang jurus pelapisannya berbeda litologinya, maka dikatakan bahwa pelapisan batuan tersebut berubah fasies. Dalam keadaan normal, suatu lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara lateral dengan tiba-tiba, kecuali oleh beberapa sebab yang menyebabkan terhentinya kesinambungan lateral itu. Next. Yang pertama yaitu pembagian, yaitu menipisnya suatu lapisan batuan pada tepi cekungan sedimentasinya. Kedua yaitu perubahan fasies, di mana perbedaan sifat litologinya dalam suatu garis waktu pengendapan yang sama atau perbedaan lapisan batuan pada umur yang sama atau menjemari. Yang ketiga yaitu dislokasi karena sesar, yaitu pergeseran lapisan batuan karena gaya tektonik yang menyebabkan terjadinya sesar atau patahan. Selanjutnya. Selanjutnya yakni kesimpulan, boleh di next. Apakah belum berganti slide-nya? Kesimpulan yang pertama yakni skala waktu geologi merupakan skala yang digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara peristiwa yang sedang terjadi di sepanjang sejarah bumi. Dengan skala waktu geologi, maka peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan dihubungkan atau dicari hubungannya dengan peristiwa yang mungkin terjadi di masa-masa sekarang ini. Yang kedua, terdapat dua skala waktu yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur bumi, yaitu skala waktu relatif dan skala waktu absolut. Yang ketiga, yakni prinsip-prinsip dasar geologi yang sangat penting dalam ilmu geologi adalah prinsip horizontalitas, superposisi, dan kesinambungan lateral pada perkapisan batuan sedimen. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di drop di chat Teams. Maka dari itu saya akhiri presentasi dari kelompok 7. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok materi 2 yang sudah menyampaikan presentasinya. Baik, mengingatkan kembali kepada teman-teman apabila ada pertanyaan yang bisa ditujukan kepada kelompok materi 1 maupun ke kelompok materi 2 bisa langsung disampaikan di kolom chat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Naning. Dipersilahkan, Prof. Waktu sedikit. Ada dari mahasiswa yang mau tanya, dipersilahkan. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Zidan di room chat. Boleh dijawab di room chat ini atau langsung disampaikan, tapi waktunya jangan berlama-lama. Tadi waktunya habis itu hanya untuk menunggu pergantian antar presenter, gitu ya. Oke. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Atau mengomentari, karena tidak harus yang presentasi saja yang menjawab, tetapi yang lain juga. Dan ini yang gabung di sini kan hanya 41 mahasiswa,
Tetapi yang disiap itu apa namanya 58 mahasiswa sudah absen semuanya. Yang benar yang mana ini? Oke, silahkan. Itu sudah ada beberapa pertanyaan, termasuk Retno ini juga sudah tanya. Silahkan yang mau menjawab siapa? Silahkan. Boleh jawabannya nanti juga dituliskan di chat room di sini supaya akan terekam di MS Team dan saya enak di dalam menilainya ya. Saya hanya ingin mengomentari untuk kelompok 1. Pertanyaan saya, makhluk hidup yang pertama itu bersifat aerob atau anaerobkah? Untuk kelompok kedua, tadi berulang-ulang ini sepertinya dibagi, tetapi yang disampaikan itu isinya kurang lebihnya sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Sementara konten yang utamanya skala waktu geologi itu belum disampaikan. Skala waktu geologi dalam artian konteksnya dengan evolusi loh. Jadi misalnya saja sebenarnya makhluk hidup yang pertama secara dari sisi waktu geologi itu terbentuknya berapa juta tahun yang lalu. Termasuk apa namanya yang lain-lain, termasuk yang lain-lain sehingga misalnya saja dinosaurus munculnya itu kapan dan punahnya kapan, itu yang ditunggu-tunggu itu malah tidak muncul begitu. Jadi tolong nanti masih direvisi dan yang diupload nanti yang sudah direvisian begitu. Silakan siapa mau menjawab? Halo? Halo? Halo Ibu. Zidan? Ini gimana ini kelompok 1 dan 2? Belum tahu Ibu, mungkin belum bisa menjawab sekarang Ibu. Nanti mungkin dari mereka akan menuliskan atau bagaimana ini perwakilan dari kelompok 1. Apakah akan dijawab nanti atau bagaimana bisa disampaikan? Jadi perwakilan kelompok 2 juga boleh, ini sudah ada beberapa pertanyaan, apakah akan langsung dijawab atau bagaimana bisa disampaikan ya? Permisi Zidan, saya mau menjawab pertanyaan dari Putri Eka. Oh ya, silahkan langsung saja Bunga.
jadi tadi Putri Eka tanya contoh atau penerapan nyata dari pemikiran atau doktrin James Hutton. Nah, untuk penerapan nyata dari doktrin ini, contohnya itu sisa-sisa atau jejak-jejak binatang seperti koral, cangkang kerang, dan lainnya yang dijumpai sekarang di dalam batuan di pegunungan atau di daratan dapat ditafsirkan sebagai bukti nyata bahwa daerah tersebut pernah mengalami suatu genang laut atau merupakan dasar lautan. Mengingat binatang-binatang yang terdapat dalam batuan itu serupa dengan yang kini dijumpai sebagai penghuni lautan. Nah, contoh lainnya itu gelombang yang memecah di pantai, serta air yang mengalir di sungai di permukaan bumi, kemudian mengendapkan bahan-bahannya di muara seperti bongkah, kerikil, pasir, dan lempung. Kemudian ada lava atau leleh pijar yang keluar dan mengalir dari gunung berapi yang mendingin serta membeku membentuk batuan merupakan jejak dan bukti untuk mengungkapkan bagaimana proses-proses itu bekerja. Mungkin seperti itu, Eka. Apakah sudah menjawab? Sudah, Sally. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin masuk, saya Ravena dari kelompok 1, izin menjawab dari pertanyaan Retno mengenai apakah ada bukti yang membuat ilmuwan mencetuskan teori panspermia sehingga mereka berpikir bahwa kehidupan itu berasal dari luar angkasa. Jadi, ilmuwan menggagas teori panspermia ini karena mereka menemukan bukti melalui sisa-sisa meteor dan kawah di bumi. Nah, dari meteor yang jatuh tersebut kemudian ditemukan molekul organik. Nah, pada meteor yang berhasil jatuh menembus atmosfer ini, umumnya ditemukan asam amino. Nah, karena asam amino ini merupakan penyusun protein, jika mereka awalnya datang ke bumi melalui meteor, kemudian berkumpul untuk membuat protein dan enzim sederhana yang mana nantinya akan berperan penting dalam menyusun sel prokaryotik pertama yang sangat primitif. Nah, ditemukan molekul ini semacam jadi petunjuk bagaimana hipotesis panspermia mungkin bekerja. Baik, untuk Retno bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Silahkan, ada lagi? Oke, baik, diskusi belum berakhir. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 merespon semua pertanyaan maupun komentar yang ada di room chat karena semuanya sudah dituliskan di room chat. Meskipun kuliah ini karena sudah tidak ada lagi yang mau merespon secara oral, menjawab secara oral, maka mohon dijawab secara tertulis di room chat. Itu kayaknya solusi terbaik. Sehingga perkuliahan kita siang hari ini bisa kita akhiri. Minggu depan tetap kelompok yang bertugas menyampaikan materinya. Dan sekali lagi harus ada totalitas. Jadi tidak hanya teori pengantarnya saja, tetapi justru detailnya itu yang harus disampaikan. Contohnya yang seperti saya sampaikan kelompok 2. Jadi skala waktu geologi itu bagaimana?
Itu yang belum disampaikan. Dan dalam konteks evolusi itu bagaimana begitu? Kapan suatu organisme itu muncul dan kapan punah? Nah, itu hanya bisa dilihat dari skala waktu geologi. Jadi itu contohnya, dan untuk kelompok-kelompok yang akan datang, mohon yang disampaikan harus detail isinya, sehingga pemahaman kita mahasiswa itu tidak sepenggal hanya permukaannya saja, begitu ya. Jadi selamat kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan yang menjawab, yang sudah menjawab tadi juga menuliskan di room chat untuk jawabannya. Sehingga nanti justru di room chat inilah saya bisa menilai siapa yang aktif, baik bertanya maupun menjawab. Gitu ya. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan dari mahasiswa. Dari saya belum ada pertanyaan, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri dulu kuliah kita siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.